الفاتحة أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Maka apabila engkau dengarkan bang maghrib, bang artinya azan, azan maghrib, maka jawab olehmu akan dia, kemudian maka baca olehmu ila akhirih. Para hadirin, para jamaah dan para pengurus yang saya hormati, alhamdulillah disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita hadir di majelis ilmu, masih berbicara tentang apa yang kita lakukan dari mulai waktu asar sampai masuk waktu maghrib. Ya, sampai kita kemarin diperintah ketika matahari mulai tenggelam, diperintah untuk membaca 4 surah. Surah pertama wasyamsi waduhaha. Surah yang kedua wal-laili idza yaghsha. Yang ketiga kul a'udzu birabbil falaq. Dan yang keempat kul a'udzu birabbin nas. Masing-masing dibaca sekali. 5 menit mau maghrib, 10 menit mau maghrib. Pokoknya sebelum matahari terbenam. Kata ulama Syekh Nawawi Al-Bantani meriwayatkan siapa orang yang ketika masuk sore sebelum matahari terbenam dia baca 4 surah itu, maka nanti rezekinya deras seperti derasnya turunnya hujan. Ya syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari terus wal laili idza yaghsha was samai qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Masing-masing dibaca sekali. Ya, nggak harus kita menghadap kiblat, dalam keadaan duduk berdiri boleh aja dibaca ya. Jangan ditinggalin, nggak ada nggak apa-apa ya. Ya dari naik mobil, naik motor, mau jalan pulang ke rumah baca aja itu. Ya, insyaallah rezekinya deras kata Syekh Nawawi Al-Bantani sebagaimana derasnya hujan turun dari langit. Nah, udah masuk matahari, udah terbenam, maka apabila engkau dengarkan bang maghrib, bang artinya azan, masuk udah nih maghrib, dari asar sampai maghrib udah selesai, sekarang masuk waktu maghrib. Nah dari maghrib kita sampai isya ngapain aja. Apabila engkau dengar bang maghrib, azan maghrib, maka jawab olehmu akan dia. Apa yang dikata oleh muadzin kita jawab. Biasa ya, kecuali dalam 2 kalimat ya, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Selebihnya sama. Muadzin bilang Allahu Akbar, kita ikutin. Muadzin bilang asyhadu an la ilaha illallah, kita ikutin, kecuali dalam 2 hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah. Setelah selesai muadzin mengumandangkan azan, maka baca olehmu. Ini doanya agak berbeda dengan sholat 5 waktu yang lain. Ini doa dibaca habis azan maghrib. Allahumma inni as'aluka. Ada as'alukanya gitu. Ada tambahin. As'aluka inda iqbali laylika wa idbari naharika wa huduri salawatika
sholawatiki itu ya, ya tika ya. Wa aswati du'aika antu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudanil ladzi wa'attah ya arhamar rahimin. Ya karena ini udah pergantian waktu dari siang menuju malam, maka saya minta kepadamu ya Allah, inda iqbali lailika, ketika datang malammu. Ini maghrib menjadi awal tanda datangnya malam. Wa idbari naharika, dan telah selesai siangmu. Wa huduri salawatika, dan telah datang panggilanmu. Wa aswati du'aika, dan suara doamu. Antu'tia, bahwa kau berikan kepada Nabi Muhammad wasilah, fadilah, kemuliaan, derajat yang tinggi, dan utuslah ia kepada makom yang terpuji yang engkau janjikan ya arhamar rahimin. Biasanya kan kita apa tuh kalau azan, Allahumma robba hadhihi da'wati tammah, kan begitu, salatil qaimah. Itu zuhur, asar, sama isya. Kata ulama kalau maghrib sama subuh yang lebih pas yang ini nih. Ya karena dia pergantian waktu dari siang menuju malam, dari malam menuju siang. Subuh gitu juga ya, ganti. Setelah itu udah selesai azan, udah selesai doa azan maghrib, maka sunnah engkau sembahyangkan 2 rakaat dahulu. Dahulu artinya sebelum daripada sembahyang fardu maghrib. Sunnah qobliyah bahasa kitanya. Ya, jadi habis selesai azan maghrib, kita sholat sunnah qobliyah maghrib. Dan baca olehmu pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah surahnya Qul ayyuhal kafirun. Mas surah kita ini mah ya Qul ya makulhu. Nah, jadi qobliyah maghribnya nggak usah panjang-panjang surahnya. Ya cukup Qul dan kulhu. Dan kemudian daripada Fatihah pada rakaat yang kedua, setelah Fatihah rakaat kedua kau baca Qul huwallahu ahad. Itu. Ya, biasa kita dari azan rapi sampai komat berapa menit itu? 5 menit lama gitu, cukup atau 5 menit itu? Cukup kali ya 3 menit. Di sini berapa menit biasanya? Dari azan maghrib sampai komat gitu. Sehingga orang bisa ngerjain qobliyah. Ya sekalipun ini memang goyru muakkad. Ya beda dengan yang ba'diyahnya. Kalau nanti ba'diyah maghrib itu muakkad, sangat dianjurkan. Bahkan kalau bisa jangan ditinggalin tuh ba'diyah maghrib. Ya qobliyah maghrib kata ulama qobliyah maghrib itu adalah sunnah goyru muakkad yang tidak begitu dianjurkan. Ya. Ya, tapi kalau ada waktu kerjain aja. Fatihah kuliah, Fatihah kulhu. Udah 3 menit rapi, udah 3 menit rapi ya. Kemudian setelah itu maka engkau sembahyang fardu maghrib, kemudian daripada menjawab iqamat ya, sebagaimana kita biasa selesai qobliyah maghrib itu muadzin qomat. Jadi memang yang sunnah itu siapa yang azan, siapa yang qomat, udah itu yang bagus. Jangan yang azan lain, yang qomat lain. Jadi yang bagus itu dia yang azan, dia yang qomat. Makanya jangan kemana-mana tuh. Jangan habis azan ngambil air sembahyang, jangan. Maka sunnahnya ngambil air sembahyang dulu. Habis sembahyang baru dia azan. Nanti dia kok apa namanya sembahyang qobliyah sembari nungguin tuh. Ya jangan dia yang azan, ntar yang qomat yang lain, jangan. Nah, habis qobliyah maghrib biasa ngerjain maghrib 3 rakaat. Setelah itu maka sembahyang engkau 2 rakaat. Bayang apa nih? Ba'diyah maghrib. Ya, habis itu jangan pulang dulu, kerjain ba'diyah maghrib. Nggak lama, 2 rakaat. Dahulu sebelum daripada berkata-kata. Jangan ngomong apa-apa setelah sholat maghrib. Kecuali zikir sama doa, itu boleh. Ya, jadi habis sholat maghrib itu kita jangan ngomong sama kanan kiri kita soal urusan-urusan duniawi. Jangan, kecuali dipakai buat zikir, buat doa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Termalam bola apaan lawan apaan? Ya, jam berapa itu bola? Jangan begitu. Itu udah urusan dunia itu. Ya, nanti nggak masuk dia ke dalam hadis ini nih, ntar ada hadisnya.
Jadi kalau mau dia ngomong ntar habis dia maghribnya. Jangan habis rapi sholat maghrib langsung ngomong urusan dunia, jangan. Kecuali ngomongnya buat dipakai zikir, buat dipakai buat doa, itu boleh. Dan 2 rakaat ini dinamakan sunnah muakkad namanya. Sunnah muakkad tuh, sunnah yang sangat dianjurkan. Yang Rasulullah bahkan jarang sekali meninggalkannya. Muwafaqah, sepakat antara ulama sufi dan fuqaha. Ya, ulama tasawuf, ulama fikih sepakat bahwa ba'diyah maghrib hukumnya adalah sunnah muakkad. Ya kalau bisa jangan ditinggalin sesibuk apapun. Ya kalau bisa jangan tinggalin. Nah, apa surah yang dibaca? Engkau baca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Surahnya sama sama tadi tuh. Iya, sama sama yang tadi. Qobliyahnya Qul ya sama kulhu, sembahyang maghribnya Qul ya kulhu juga, ntar ba'diyahnya Qul ya kulhu. Kata orang itu Ustadz kuliah ya katanya. Ustadz kuliah ya kuliah sama kulhu, nah Ustadz kulkul jadinya ya, kuliah sama kulhu. Nah ntar ada fadilahnya tuh, kenapa harus kuliah sama kulhu. Dan pada rokaat yang kedua selesai dia baca Fatihah, kemudian daripada Fatihah surahnya Qul huwallahu ahad. Itu tuh. Jadi jangan tinggalin qobliyah maghribnya kuliah kulhu, andai kata surahnya boleh kuliah kulhu atau yang lain. Kemudian nanti ba'diyahnya ini yang penting. Ya kalau bisa jangan ditinggal. Karena muakkad. Ulama sufi, ulama tasawuf, ulama fikih sepakat. Hukum sholat sunnah ba'diyah maghrib sunnahnya adalah sunnah muakkad. Nanti Fatihah untuk ba'diyah maghrib itu khusus surahnya jangan diganti. Fatihah kuliah, Fatihah kulhu ya. Nah, kenapa kita disuruh begitu? Habis ba'diyah maghrib jangan ada yang pulang disuruh ba'diyah dulu Fatihah kuliah, Fatihah kulhu. Karena bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ba'dal maghribi rak'ataini qabla ayyantiqa ma'a ahadin yaqra'u fil ula bilhamdilillah wa qul ya ayyuhal kafirun wa fir raq'ati saniyati bilhamdilillah wa qul huwallahu ahad kharaja min dzunubihi kama takhrujul hayyatu min salkhiha." Bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, barang siapa sembahyang 2 rakaat kemudian daripada sembahyang fardu maghrib dahulu sebelum daripada ia bertutur serta seorang. Nah, maksudnya siapa orang yang habis sembahyang maghrib dia ngerjain 2 rakaat ba'diyah maghrib dan dia belum ngomong satu kata pun sama orang yang di sampingnya, sama temennya. Ya, pokoknya habis sholat maghrib dia langsung ba'diyah. Kecuali dipakai mulutnya buat pikir, buat doa nggak apa-apa. Yang penting jangan dipakai buat ngomong sama orang. Kalau mau ngomong nanti. Padahal iya, orang itu membaca di dalam rokaat yang pertama itu dengan Alhamdulillah, maksudnya surah Al-Fatihah dan Kuliah ayyuhal kafirun. Di surahnya habis Fatihah surah apa? Surah Kuliah. Ini yang surah kata orang kebalak-balik mulia. Wala antum wala ana, wala antum wala ana kagak rapi-rapi. Ya, itu Fatihah kuliah. Dan membaca ia di dalam rokaat yang kedua itu dengan Alhamdulillah setelah baca Fatihah, ia baca surah Qul huwallahu ahad. Ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib pakai untuk sholat ba'diyah dan jangan ngomong sedikit pun sama makhluk. Ya, surahnya habis Fatihah kuliah, rokaat pertama, rokaat kedua habis Fatihah surahnya kulhu. Apa fadilahnya? Kata Nabi, niscaya keluar ia daripada dosanya itu seperti keluar ular daripada kulit kelemburannya. Kan ular suka ganti kulit tuh. Ya, itu kulit kelemburannya. Kulit apa namanya? Kulit lama ular yang terkelupas. Itu kulit ular kalau dia terkelupas itu bersih, nggak ada yang nempel sedikit pun, diganti dengan kulit yang baru. Jadi kata Rasul, siapa orang yang habis
sholat maghrib dia ngerjain ba'diyah maghrib. Syaratnya dua. Pertama, jangan ngomong sama makhluk habis sembahyang maghrib langsung ba'diyah. Kedua, surah yang dibaca harus kuliah sama kulhu. Jangan surah lain. Kalau surah lain nggak dapat kefadilah yang besar ini. Yes, karena Nabi nyebutnya itu kuliah sama kulhu. Fadilahnya orang itu keluar dosanya, terhapus dosanya. Sebagaimana kulit lama ular mengganti menjadi kulit yang baru. Itu kalau ular ganti kulit itu semuanya bersih. Kulit lamanya nggak ada. Ini satu perumpamaan bahwa orang-orang yang ngerjain ba'diyah maghrib, dia nggak ngomong dulu sama orang, langsung fatihah kuliah, fatihah kulhu, dia ba'diyah maghrib, itu dosanya kehapus. Dosanya hilang, dosanya bersih, sebagaimana bersihnya ular itu ganti kulit. Ya, itu dikerjakannya ba'diyah maghrib. Sesibuk apapun kalau bisa jangan tinggalin. Yang nggak lama tadi itu. Di kampung saya 2 menit selesai itu. Setiap rokaat semenit, ngap-ngapan kita ngikutin ya. Iya, ada jam tuh yang jam digital tuh. Jadi diwaktuin cuma 2 menit doang ngerjain ngerjain apa namanya qobliyah sama ba'diyah udah bunyi lagi aja. Ya, ya 3 menit dah paling lama banget juga 5 menit kalau dia bacanya tartil. Nah itu satu amalan dari Rasul yang kalau kita ngerjain ba'diyah sembahyang sunnah itu bisa menghapus dosa, bisa membersihkan dosa sebagaimana ular itu terkelupas kulit yang lamanya bersih tidak tersisa sedikit pun. Kerjain ba'diyah maghrib syaratnya dua, jangan ngomong dulu sama makhluk, kemudian yang kedua nanti dalam surahnya kuliah sama kulhu. Bagaimana surah lain boleh aja, cuman gak dapat fadilah ini karena Nabi menyebutnya gitu, kuliah sama sama kulhu. Dan adalah yang meriwayatkan hadis ini oleh Syekh Ahmad Al-Qasasi Al-Fashasi di dalam kitabnya yang bernama Bustanul Arifin daripada Ibnul Bukhari, Imam Bukhari, dan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Hadis sahih. Ada di Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis itu Sayyidina Anas dapat hadis dari Rasul. Dia kata Nabi, kalau orang pengen dosanya di hari itu selesai tidak ada dosa, kerjakan ba'diyah maghrib 2 rakaat. Jangan ngomong dulu habis maghribnya sama orang. Kalau mau ngomong nanti, kerjain dulu 2 rakaat. Kalau dia mau ngomong silahkan. Setelah surah Fatihah, surahnya kuliah. Setelah Fatihah, surahnya kulhu. Mulai besok amalkan. Ya, nggak lama 2 rakaat. Itu selesai dosa kita kehapus. Ada kata ada tuh dosa kita dari pagi sampai maghrib sampai malam itu kehapus dengan kita ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ya dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, belum dosa hati, yang lain-lain sebagainya. Itu kehapus dengan sebab ba'diyah maghrib 2 rakaat. Fatihah kuliah, Fatihah kulhu. Kemudian daripada sembahyang 2 rakaat rotib itu, udah selesai kita ngerjain ba'diyah maghrib 2 rakaat. Orang-orang yang menjalani dunia tasawuf, dunia akhirat, dia gak langsung pulang. Maka engkau sembahyang 4 rakaat atau 6 rakaat. Disuruh sembahyang lagi tuh. Berapa rakaat? Tambahin 4, kalau enggak 6 rakaat. Apa nama sholat itu? Dinamai akan dia sholat awabin namanya. Awabin tuh. Jadi habis 2 rakaat, dia lanjutin. Mau 4 boleh, 6 boleh. Ya bahkan kemana saya sering cerita itu ada di Banten ulama Abu Ya Dimyati. Itu wiridannya habis maghrib sampai isya selalu sembahyang sunnah 2 rakaat. Itu kalau orang ngelazimin kurang lebih 20 rakaat dia kerjain. Dari maghrib sampai isya wiridannya itu. Sembahyang sunnah awabin. Jadi awabin itu ada dua. Ada awabin di waktu malam, ada awabin di waktu pagi. Awabin di waktu malam adalah ini. Habis ba'diyah maghrib. Ada awabin di waktu siang, di waktu pagi, yaitu sholat duha. Awabin artinya kembali kepada Allah. Di saat orang-orang sedang sibuk bekerja, dia kembali kepada Allah. Ada duha. Di saat orang-orang udah mulai lelah dengan urusan dunianya, dia kembali kepada Allah. Namanya awabin di waktu malam. Sholat yang awabin ya. Jadi jangan pulang dulu tuh. Kalau habis 2 rakaat nggak ada urusan, tambahin lagi. Ba'diyahnya, awabinnya 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla bainal maghribi wal isya, fa innaha min salatil awabin." Barang siapa sembahyang antara maghrib dan isya, maka bahwasannya adalah sembahyangnya itu setengah sebagian
daripada sembahyang awabin. Pokoknya dia ngerjain bangun 2 rakaat, usolli sunnatal awabin boleh aja begitu. Tapi nanti ada susunan dari ulama ya. Apa tuh niat kita ketika kita mau ngerjain yang 4 rakaat atau 6 rakaat boleh. Dia mau ngerjain habis dia maghrib, dia mau ngerjain hajat 2 rakaat boleh. Itu namanya awabin kata Rasul. Bangun lagi 2 rakaat dia mau ngerjain sholat sunat taubat itu juga masuk awabin. Ya dia mau niat awabinnya saja itu juga masuk awabin. Jadi kata ulama boleh tuh disusun. Habis dia maghrib, kerjain sembahyang hajat kalau dia punya urusan. Kerjain sembahyang apa tadi taubat begitu boleh dia kerjakan. Kata Nabi, setiap orang yang mengerjakan sholat sunnah dari maghrib sampai isya itu namanya awabin. Awabin ya. Ya kalau nggak ada urusan, habis dia maghrib tambah itu. Mau 4 kek atau mau 6. Itu termasuk daripada awabin. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sholla ba'dal maghribi sita rokaatin qabla ayyatakallama ghafara lahu biha dzunubahu khamsina sanatan. Barang siapa sembahyang kemudian daripada sembahyang maghrib 6 rakaat. Ba'diyah maghribnya 6 rakaat. Boleh dia ba'diyah maghrib 2 rakaat. Habis itu lanjutin lagi tuh. 4 lagi sisanya kan ya. Ya dia mau hajat ke apa mau dia taubat ke pokoknya habis sembahyang maghrib dia ba'diyahnya 6. Dahulu sebelum daripada ia berkata-kata. Jangan ngomong dulu sama orang. Selesai nih sembahyang maghrib 3 rakaat, zikir, baca doa segala macam. Ntar sembahyang ba'diyah sunnahnya 6. Ya, yang penting jangan ngomong. Khusus ba'diyah maghribnya tadi kuliah makulhu. Berarti dia tinggal tambahin berapa tuh supaya jadi 6, 4. Ya, ba'diyah maghribnya 2 tambahin lagi supaya jadi 6. Nah, apa fadilahnya? Niscaya diampuni baginya dengan dia segala dosanya. Dosanya Allah hapuskan sekira-kira 50 tahun lamanya. Diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala kalau dia memang dikasih umur panjang selama 50 tahun. Sehari dia ngamalin dia maghrib 6 rakaat 50 tahun dosanya dihapus. Besok begitu juga sehari 6 rakaat dia maghribnya. Selesai 50 tahun diampuni oleh Allah. Ya, mau sembahyang mulu ini ya emang begitu. Orang-orang yang menjalani jalan akhirat begitu. Qobliyah maghribnya berapa tadi qobliyahnya? 2, maghribnya 3, 5, lalu ditambah 6. Berapa tadi? 11 rakaat. Ya, orang-orang wali-walinya Allah bahkan bukan sampai 6 rakaat dia. Tadi tuh dari maghrib sampai isya pokoknya tuh 2 rakaat salam bangun lagi 2 pokoknya sampai isya itu wiridannya. Ada orang yang mencoba kurang lebih sekitar 20 rakaat. 20 tambah 2, 22 tambah 3 maghribnya doang 25 rakaat. Itu baru maghribnya, belum nanti isyanya. Tengah malam dia bangun berapa lagi rakaat. Ya, bisa kagak itu kita kira-kira begitu. Ya. Bermula kelakuan sembahyang yang 6 rakaat. Nah, nanti bagaimana nih tata cara atau niat kalau yang mau ngerjain sembahyang 6 rakaat. Sebenarnya dia dari dia maghrib sunatul awabin sampai 6 dapat juga. Tapi nanti ada beberapa susunan dari ulama supaya apa dianggap mengerjakan yang 6 rakaat itu. Niatnya nanti ada. Nanti ada niat sunnah hibzil iman, menjaga iman. Kemudian habis itu bangun lagi 2 rakaat sembahyang sunnah awabin namanya. Kemudian setelah itu bangun lagi 2 rakaat untuk kerjain namanya sholat sunnah istikharah. Gitu tuh dari ulama itu. Beda beda pendapat. Ada yang mengatakan habis dia maghrib niatnya sunnah hibzil iman, sembahyang sunnah menjaga iman supaya Allah jaga iman kita. Lanjut 2 rakaat lagi awabin, lanjut lagi istikharah. Ada ulama yang mengatakan dia maghrib 2, sholat hajat 2, sholat taubat 2. Berapa tuh? 6. Ada lagi yang mengatakan tadi kata Rasul, setiap antara dia maghrib sampai isya itu namanya awabin. Kamu bangun 2 rakaat usolli sunatal awabin, iya. Bangun lagi usolli sunatal awabin boleh, usolli sunatal awabin boleh. Ya pokoknya yang mengerjakan antara maghrib dengan isya itu sholat sunnahnya namanya awabin. Adapun niatnya nanti berbeda-beda nggak jadi masalah. Dia mau hajat, mau apalagi tadi tuh
hajat taubat begitu, atau dia ngerjain awabin, dia masuk kategori itu. Yang penting ngerjainnya 6 rakaat. Siapa orang yang ngerjain dari maghrib sampai isya ba'diyahnya 6 rakaat, maka dia termasuk ngerjain awabin. Siapa orang yang ngerjain 6 rakaat, maka dosanya diampuni sekira-kira 50 tahun. Betul, besok begitu lagi 50 tahun dosanya kehapus. Besok begitu lagi. Cuman ini ngerjainnya yang rada-rada berat. Berat ini. Ya berkata gampang ini ya, insya Allah bisa. Besok berat juga, ada aja godaannya. Ada aja godaannya. Itu nggak bisa minimal takbir maghribnya 2 rakaat, jangan ditinggal. Minimal itu dah. Ya, kita udah biasa maghrib 3 rakaat nih. Umpama belum ngelazimin dia maghrib, mulai besok mulai 2 rakaat dulu, jangan 6, jangan. Ya masih berat buat kita umpama. Nah kalau udah istiqomah 2, menambahin lah jadi 6 rakaat. Jadi dia kehapus dosanya sebagaimana itu ular lepas dari kulitnya, ditambah lagi dihapus lagi dosa selama 50 tahun. Ya, itu di antara wiridan amalan orang-orang yang menjalani dunia akhirat, orang-orang yang menjalani para ulama-ulama tasawuf begitu, sembahyang ba'diyahnya 6 rakaat, bahkan ada yang 20. Ya, kalau ulama fikih mereka hanya 2 saja, biasanya 2 atau 4, jarang yang lebih dari itu. Nah, besok kita bahas apa cara yang 6 rakaat itu niatnya bagaimana aja ya. Nanti di sini ada yang niatnya hifzil iman, awabin sama istikharah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, sembahyang tahajud jangan langsung apa namanya 10 rakaat, 12 rakaat, jangan, 2 dulu. Buat kelas kita dulu, ya kata Nabi sebaik-baik amal adalah yang kamu itu istiqomah sekalipun sedikit. 2 rakaat lebih bagus dan dia istiqomah dibanding banyak tapi besok kagak kagak sembahyang-sembahyang lagi. Ya kata Rasul, kamu jangan kayak si fulan yang ketika dia sembahyang banyak rakaatnya tapi habis itu besok kagak sembahyang-sembahyang lagi. Sebaik-baik amal adalah sedikit tapi istiqomah. 2 rakaat istiqomah itu lebih bagus daripada banyak tapi besok kagak ngerjain lagi. Yang bagus ya tentunya yang banyak dan istiqomah. Istiqomah begitu. Yang lebih bagus dia bisa banyak istiqomah. Tapi kalau itu nggak bisa, lebih bagus sedikit sekalipun ya istiqomah itu lebih bagus. Ya, nah, yang mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan ya bisa ngerjain ba'diyah maghrib, Fatihah kuliah kulhu, bisa ngerjain yang namanya awabin, mau yang 4 silakan, mau yang 6 rakaat silakan. Ya, tentunya harus dipaksa, dilawan. Kalau nggak dipaksa nurutin nafsu mulu kalah kita, ya kalah. Nah, silakan kalau mau ada yang diomongin bisa kita lanjutkan tentang yang 6 rakaat itu bagaimana niatnya. Ya, silakan. Ada ulama yang ya, ya ada ulama yang habis apa malam itu kalau bisa tobat jangan sampai nggak dikerjain. Bayang taubat. Iya, karena dari pagi nih dari bangun tidur sampai mau tidur lagi sudah berapa banyak dosa. Minimal ya tadi tuh mau habis maghrib atau dia sebelum tidur ya taubatin sembahyang sunat taubat. Iya, sembahyang sunat taubat, soli sunat taubat ini lillahi ta'ala. Begitu. Sebab dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi yaitu udah banyak banget kemaksiatan yang kita lakukan. Ya. Ngerjain apa nih? Ya boleh lebih bagus lagi. Ntar aja saya tahajudnya sekalian bangun malam ya ngadu mau Allah banyak dosa banyak salah itu lebih bagus lagi ya begitu lebih bagus lagi. Yang ada urusan hajat ya boleh di yang maghribnya tuh hajat bayang hajat yang punya urusan dunia urusan akhirat boleh bayang hajat ya nanti ada sembahyang istikharah sembahyang sunnah. Sembahyang sunnah banyak banget sembahyang sunnah ya. Iya makanya nanti dia termasuk orang-orang yang robihun dia di surga di akhirat itu orang yang beruntung. Iya, jadi bukan yang wajib doang, yang sunnah dia kerjakan. Ibarat orang dagang bukan hanya balik untung, tapi dia untung juga bukan hanya balik modal, dia juga banyak untungnya. Ya, jangan yang apa kemarin khosirun. Iya, fardu kagak, sunnah kagak. Khosirun dia rugi. Iya, balik modal kagak, untung juga kagak. Ya kalau berbicara selamat yang salimun yang cuma fardu doang dia selamat ya. Di akhirat selamat karena dia masih ngerjain yang fardu. Ibarat orang dagang balik modal, tapi dia nggak untung.
pengen modal balik untung dapat ya robihun tadi yang wajib sama yang sunnah. Ya. Kita kalau males datang kata guru saya yang ditinggalin yang sunnah, bukan yang fardu. Ya, tapi kalau orang ngerjain yang fardu doang, kita kalau males datang yang fardunya ditinggal, yang wajibnya ditinggal. Iya. Tapi kalau sunnah ya sunnah ditinggalin. Ya. Maghrib. Boleh, boleh, iya boleh. Belum sembahyang sunnah wudhu boleh gitu. Iya, nggak apa-apa iya. Kalau ada waktu ya dua-duanya kerjain lebih bagus lagi itu. Sunnah wudhu sama qobliyah maghrib boleh. Biasa kita udah gabung aja udah ya. Boleh begitu juga, boleh. Singkat ya. Iya. Iya boleh. Oh, iya. Iya. Ya kadang kita juga apa namanya udah rapid apa orang qobliyah datang lagi satu kan begitu kita nunggu jadi ya makin kelamaan. Iya. Iya boleh. Iya boleh. Iya. Iya. Biasanya berapa menit di sini tuh dari azan ke qomat berapa menit? Hah? Iya mbak maghrib. Iya 7. Lama juga berarti ya 7 ya. Lama 7 mah itu lama. Ya, dari kampung saya 2 menit di musola kampung saya 2 menit. Dari azan ke qomat 2 menit. Di settingnya begitu jam udah 2 menit aja bunyi dah. Tinggal aja gitu udah. Kata saya kagak bisa dirubah ini kagak bisa ya kata ya udah gitu aja. Iya. Iya. Ayo 2 menit itu 2 menit. Ya, jadi serokaat semenit ngap-ngapan kita akhirnya ngap-ngapan. 5 menit dah sedang dah 5 menit sedang. Ya, subuh agak lamaan memang kalau bisa subuh agak lamaan. Ya. Nah, ya nunggu orang. Iya, kita juga bisa apa fadilah sembahyang subuhnya itu, qobliyah subuhnya yang besar. Nah, iya. Ya emang subuh disuruh agak siangan dikit kalau subuh itu beda sama maghrib. Maghrib disuruh agak cepetan. Iya, kalau sembahyang subuh itu sunnah ya biar lamaan dikit lah 5 menit kayak 10 menit gitu. Supaya tadi tuh khairun minad dunya wa ma fiha. Qobliyah subuh lebih afdol daripada lebih baik daripada dunia dan isinya. Iya, saya mau zikir yang kemarin tuh yang tasbihnya malaikat subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 kali kan keburu. Mungkin ada orang keburu ya, iya. Mungkin ada orang yang baru bangun, dia punya hadas besar, belum mandi segala macam, ya keburu itu. Iya. Iya, 10 menit, 5 menit, 7 menit boleh gitu keburu. Subuh memang agak dilamain sunahnya. Iya, agak rapi-rapi ya. Ya, insyaallah kita lanjutkan wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا حلالا طيبا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.